Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsad Maulana, program studi manajemen bisnis syariah dengan nomor NIM 22405010304. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari akuntansi biaya, yaitu menjelaskan beberapa poin materi dari setiap kelompok presentasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi pertama. Kita masuk pada materi pertama yaitu joint product and by product. Berdasarkan konsep dasar akuntansi biaya, produk bersama atau joint product didefinisikan sebagai beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri proses manufaktur secara bersamaan atau serempak menggunakan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan alokasi biaya overhead secara bersamaan. Nah, esensi dasar dari biaya bersama ini adalah sifatnya yang tidak dapat ditelusuri atau non-traceable atau dipisahkan langsung pada setiap objek produk secara individual sebelum memasuki fase pemisahan. Karakteristik fisiknya adalah setiap komoditas produk utama memiliki nilai jual atau kuantitas yang relatif berimbang atau setara di pasar. Nah, sekarang kita masuk pada materi kedua yaitu Just in Time Costing. Just in time costing adalah metode akuntansi biaya yang diterapkan dalam sistem produksi JIT, yaitu pendekatan produksi yang dilakukan hanya saat dibutuhkan, sehingga persediaan barang dalam pros, bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi dijaga seminimal mungkin. Sehingga metode ini menyederhanakan pencatatan biaya produksi dengan mencatat biaya pada saat masuk produk, selesai diproduksi atau dijual, bukan pada setiap tahapan proses produksi. Penerapan just-in-time costing bertujuan untuk mengurangi biaya penyimpanan persediaan, meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan pemborosan, serta mendukung proses produksi yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu material controlling. Ini merupakan proses pengendalian bahan baku yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan material dalam jumlah, kualitas, waktu, dan biaya yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Pengendalian ini mencangkup perencanaan kebutuhan material, pengadaan, penyimpanan, dan penggunaan serta pengawasan persediaan agar terhindar dari kekurangan, kelebihan, atau pemborosan bahan baku. Dengan material controlling, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan, menekan biaya produksi, serta menjaga kelancaran produksi dan mendukung pencapaian target operasional secara optimal. Nah, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu labor controlling. Labor controlling adalah proses mengendalikan tenaga kerja yang bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya manusia berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan perusahaan. Pengendalian ini meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengawasan waktu kerja, pengukuran produktivitas evaluasi kerja, serta mengendalikan biaya tenaga kerja agar tetap sesuai anggaran. Dengan labor controlling, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi pemborosan biaya, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu factory factory overhead controlling. Factory overhead controlling adalah proses pengendalian biaya overhead pabrik untuk memastikan seluruh biaya produksi tidak langsung seperti biaya listrik, air, memelihara mesin, menyusun aset,
bahan penolong, dan eh, gaji tenaga kerja tidak langsung digunakan secara digunakan secara efisien dan sesuai anggaran. Pengendalian ini dilakukan melalui perencanaan, pemantauan, analisis, serta evaluasi biaya overhead agar tidak terjadi pemborosan. Sehingga biaya produksi dapat ditekan, efisiensi operasional meningkat, dan perusahaan mampu menghasilkan produk dengan biaya yang lebih optimal. Nah, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, ini merupakan proses pengelompokan dan pengalokasian biaya overhead pabrik ke masing-masing departemen atau pusat biaya berdasarkan fungsi dan aktivitasnya. Tujuannya adalah agar biaya overhead dapat dibebankan secara akurat kepada produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga memudahkan pengendalian biaya, evaluasi kinerja setiap departemen, serta perhitungan harga pokok produksi. Dengan departementalisasi, perusahaan dapat mengidentifikasi sumber biaya secara lebih jelas dan meningkatkan efektivitas dalam mengelola biaya produksi. Sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Ini merupakan proses penetapan biaya standar sebagai acuan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Kemudian membandingkannya dengan biaya aktual yang terjadi selama proses produksi. Selisih antara biaya standar dan biaya aktual disebut varian, yang dianalisis untuk mengetahui penyebab penyimpanan, baik yang membutuhkan favorable maupun yang merugikan unfavorable. Dari hasil analisis varian digunakan sebagai dasar pengendalian biaya, evaluasi kerja, pengambilan keputusan manajerial, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan. eh, Berhubung waktu, mungkin itu saja. Jadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.